Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ali Mustafa, S1 Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau Pancasila sebagai satu-satunya sumber hukum di Indonesia. Ini untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila saya. Oke, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ali Mustafa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai satu-satunya sumber hukum di Indonesia. Pertama-tama kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan hukum dan sumber hukum. Merupakan seperangkat aturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, hukum, serta memaksa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Sebagai sumber hukum dapat diartikan sebagai tempat atau asal dari mana suatu nilai norma hukum berasal. Dalam konteks Indonesia, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi sumber dari segala sumber hukum di negara. Artinya, Pancasila menjadi dasar nilai dan cita-cita dalam pembentukan hukum di Indonesia. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Lalu, mengapa Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia? Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan dasar negara dan dasar filosofis bangsa Indonesia. Pancasila juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Pancasila menjadi dasar landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pembentukan dan penegakan hukum. Pancasila memiliki 5 dasar menjadi pedoman dalam pembentukan hukum. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini berarti hukum harus menghormati, menjamin kehidupan beragama serta kepercayaan masyarakat. Contohnya, negara harus memberikan perlindungan pada masyarakat dalam menjalankan ibadah agama sesuai kepercayaannya. Kemudian yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, hukum harus menghormati harkat martabat manusia serta melindungi hak asasi manusia. Contohnya, setiap orang harus diperlakukan secara adil dan tidak boleh mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Kemudian yang ketiga, ada persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, hukum harus menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia. Contohnya, peraturan yang dibuat harus mampu menjaga kehidupan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya agar tetap hidup dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, ada nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Artinya, kehidupan bernegara harus mengutamakan demokrasi, musyawarah, kepentingan rakyat. Contohnya, dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, pemerintah dan lembaga negara harus mempertimbangkan aspirasi rakyat melalui mekanisme yang sesuai dengan sistem demokrasi.
Kemudian yang kelima, ini ada nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, hukum yang harus memberikan keadilan dan bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Contohnya, hukum harus diperlakukan yang adil kepada setiap warga dan tidak boleh menguntungkan kelompok tertentu. Selanjutnya, negara Indonesia negara yang memiliki masyarakat sangat beragam. Di Indonesia berbagai suku, agama, budaya, adat, dan istiadat. Karena itu, dalam kehidupan masyarakat juga terdapat berbagai bentuk hukum yang berkembang seperti hukum nasional, hukum adat, dan hukum berkaitan dengan agama. Keberagaman tersebut menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia, namun keberagaman tersebut tetap harus berjalan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum yang berlaku, perbedaan yang ada di Indonesia. Pancasila juga memiliki kedudukan sebagai hukum atau red sheet, yaitu maksudnya Pancasila menjadi sumber cita-cita yang harus diwujudkan hukum Indonesia. Oleh sebab itu tidak hanya dibuat untuk menjadikan sanksi kepada seseorang yang melanggar hukum, melanggar aturan, tetapi juga mencerminkan nilai moral, keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, Pancasila menjadi peran penting dalam sistem hukum di Indonesia. Pancasila bukan menjadi dasar negara tetapi menjadi sumber cita-cita hukum dan pedoman pembentukan penegakan hukum. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila jadi satu-satunya hukum di Indonesia. Berarti Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum di negara, menjadi dasar tertinggi dalam pembentukan hukum nasional. Setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kebutuhan, kemanusiaan, persatuan kerakyatan, dan keadilan sosial. Hukum di Indonesia dapat menciptakan ketertiban, memberikan keadilan, melindungi hak masyarakat, menjaga persatuan bangsa, serta mewujudkan kesejahteraan seluruh bagi rakyat Indonesia. Saya sebagai generasi muda dan mahasiswa, kita juga memiliki tanggung jawab untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya memahami Pancasila secara teori, tetapi menerapkan dalam tindakan nyata, seperti menghormati perbedaan, bersikap adil, menjaga persatuan, dan menyelesaikan masalah melalui musyawarah, dan menghormati hak orang lain. Dengan demikian penjelasan saya mengenai Pancasila sebagai satu-satunya sumber hukum di Indonesia. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita sebagai Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan dan ketatanegaraan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yusuf Ali Mustafa. Apabila ada kesalahan pengucapan kata saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya aturi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.